Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua, salam olahraga. Kembali lagi bersama gue Rizky, channel Rizky Frian. Kali ini gue menyampaikan kembali yaitu berita dan rumor transfer sepak bola Eropa terbaru. Tetapi sebelum ke videonya jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Berita pertama yaitu kepercayaan diri Ziyech yang bikin Lampard terkesan. Penampilan Hakim Ziyech mulai membuat mata Frank Lampard melotot. Manajer Chelsea itu terkesan betul dengan sang pemain, khususnya terkait kepercayaan dirinya. Ziyech menjadi starter untuk pertama kalinya saat Chelsea menghadapi Krasnodar di Liga Champions setengah pekan lalu. Pemain asal Maroko itu tampil apik. Selama 80 menit berada di lapangan, Ziyech membantu Chelsea menang 4-0. Satu golnya dipersembahkan pemain yang dibeli dari Ajax Amsterdam itu. Penampilan Ziyech pun membuat Lampard terkesan. Ia senang. Ziyech bisa tampil mengesankan karena begitu percaya diri. Sehingga membantu Chelsea juga mengatasi masalahnya, yakni dalam hal kesulitan menemukan kreativitas di lapangan. Dia bisa memberikan umpan, dan terkadang musim lalu, saya merasa kami kekurangan hal itu. Ketika kami bermain melawan tim dengan gaya pertahanan blok rendah. Kami melihat sedikit kualitas dan kepribadiannya saat melawan Krasnodar. Caranya menerima bola dan berbalik, berlari ke depan, dan memberikan operan itu sebelum tim lawan mengatur dirinya. Itulah yang saya sukai dari Hakim. Saya sangat menyukainya sebagai pribadi. Saya berbicara dengannya sangat awal, ketika kami merekrutnya, dan cukup terkejut dengan kepercayaan dirinya. Ada keyakinan batin yang saya sukai darinya. Kami membutuhkan pemain dengan kepercayaan diri seperti itu, dan kepribadian yang percaya mereka seharusnya ada di sini. Dia telah menjadi impian mutlak untuk diajak bekerja sama. Berita selanjutnya itu redup di MU, Dalot unjuk gigi bersama Milan. Diogo Dalot menunjuk gigi bersama AC Milan. Kebangkitannya usai redup bersama Manchester United ini tak lepas dari tangan dingin pelatih Milan yaitu Stefano Pioli. Dalot merapat ke Milan pada bursa transfer musim panas ini dengan status pinjaman dari MU. Ia berusaha mencari kesempatan bermain yang sulit didapatkannya bersama Setan Merah. Dalot memang belum mencatatkan menit bermain di Serie A bersama Milan. Namun dalam 2 ajang Liga Eropa, ia selalu mendapat kepercayaan Pioli untuk tampil penuh selama 90 menit. Pada laga terakhir kontrak Sparta Praha, Dalot bahkan bermain menawan sebagai bek kiri dengan mengemas 1 gol dan 1 assist. Torehannya tersebut membantu Milan menang 3-0. Dikutip dari WhoScored, Dalot mencatatkan akurasi umpan 92% di laga itu. Ia juga punya andil besar dalam bertahan dengan melakukan 1 kali tackle, 1 sapuan, dan 3 intercept. Dalot mengatakan kebangkitannya bersama Milan ini tak lepas dari tangan dingin Pioli. Mantan pelatih Fiorentina ini mampu dengan baik memotivasi anak asuhnya. Pemain 21 tahun ini juga mengapresiasi kebijakan rotasi yang diterapkan oleh Pioli. Hal ini membuat siapa pemain idofolo punya kesempatan untuk unjuk gigi. Pioli membuat kami semua penuh rasa lapar. Kami termotivasi untuk bermain. Dia memberi semua orang kesempatan untuk menunjukkan apa yang bisa mereka lakukan dan ini luar biasa. Berita selanjutnya itu, Kylian Mbappe pamit pergi dari PSG menuju Real Madrid. Sebuah kabar menarik datang dari PSG. Penyerang muda mereka yaitu Kylian Mbappe sudah berpamitan ingin pergi dari Paris. Mbappe bisa dikatakan salah satu aset paling berharga di skuad PSG saat ini. Ia dinobatkan sebagai salah satu penyerang muda terbaik dunia berkat kemampuannya yang di atas rata-rata. Kontrak Mbappe di PSG akan berakhir di tahun 2022 mendatang. Sejauh ini ada banyak spekulasi mengenai masa depan sang striker. Oke, Diarra mengklaim bahwa Mbappe baru-baru ini menemui manajemen PSG. Ia sudah mengatakan bahwa di musim panas nanti, ia bakal meninggalkan Paris. Menurut laporan tersebut, Mbappe sudah membulatkan tekadnya untuk pergi dari PSG. Ia menilai bahwa waktunya sudah saatnya ia meninggalkan PSG. Ia merasa sudah mendapatkan pengalaman yang ia butuhkan. Ia merasa butuh tantangan baru, dan ia merasa tantangan itu bisa didapatkan jika ia pindah dari Prancis. Menurut laporan itu, Mbappe sengaja pamit ke manajemen PSG saat ini, agar bisa sama-sama enak. Ia tidak ingin buat keributan di PSG. Ia tidak ingin meninggalkan PSG sebagai free agent, sehingga PSG bisa memaksimalkan penjualannya di musim panas ini. Selain itu, PSG juga bisa ambil ancang-ancang mencari penggantinya sejak saat ini. Menurut laporan tersebut, Mbappe akan pindah ke Spanyol. Ia ingin melanjutkan karirnya bersama klub impiannya yaitu Real Madrid.
Berita selanjutnya itu, Eden Hazard pulih, tapi Zidane tak mau terburu-buru. Real Madrid perlahan mendekati level terbaik mereka, seiring dengan pulihnya beberapa pemain kunci. Teranyar, ada Eden Hazard yang sudah pulih total dan siap bermain. Setelah cedera beberapa bulan terakhir, Hazard akhirnya membuat penampilan perdananya di musim ini, ketika Madrid tahan imbang Borussia Mönchengladbach di Liga Champions beberapa hari lalu. Winger Belgia ini turun di 20 menit akhir pertandingan dan bantu tim menyamakan kedudukan jadi 2-2. Untungnya Hazard tampil bermain sangat baik. Tidak ada masalah cedera, meski belum benar-benar menyatu dengan tim. Sekarang itulah salah satu PR terbesar Zidane di Madrid, yakni membantu Hazard menyesuaikan diri dengan tim. Pertama, Zidane menegaskan bahwa kembalinya Hazard tidak hanya penting untuk sang pemain, tapi juga untuk seisi tim. Hazard adalah salah satu mega bintang dalam skuad Madrid. Kehadirannya berdampak besar. Dia baik dan kami pun senang. Dia berlatih dengan baik setiap hari. Dia merasa bahwa kondisinya sudah bagus. Ketika ada pemain yang cedera dan tidak bisa tampil, tidak bisa bersama rekan-rekannya, terkadang itu bisa sangat sulit. Setiap pemain ingin tampil di lapangan, ingin menikmati permainannya. Sejauh ini segalanya tampak positif, dan dia sudah kembali bersama kami. Tapi sayangnya, ada pemain kami lainnya yang cedera dan sedang kesulitan. Zidane pun mengindikasikan tidak mau terburu-buru memainkan Hazard. Jadwal begitu padat, dan Hazard baru pulih setelah berbulan-bulan menepi. Pemain hebat pun butuh waktu. Kami punya banyak pertandingan dan gagasannya dalam bantu Hazard kembali bersama tim. Lihat saja bagaimana kami membantu dia. Yang terpenting adalah dia merasa baik. Kuncinya adalah selalu siap sebab kami bakal menghadapi banyak pertandingan ke depannya. Berita selanjutnya itu, Januari, Barcelona coba bajak lagi Eric Garcia. Klub La Liga itu Barcelona nampaknya belum menyerah untuk mendapatkan jasa Eric Garcia. El Blaugrana diberitakan akan kembali menawar Back City itu di bulan Januari nanti. Di musim panas kemarin, Barcelona tengah berburu bek tengah baru. Ronald Koeman menilai opsi lini pertahanannya terlalu terbatas, sehingga ia ingin menambah stok bek tengahnya. Salah satu nama yang sudah diakui Koeman yang diincar Barcelona adalah Eric Garcia. Namun karena satu dan dua hal, mereka gagal mengamankan jasa Back City itu. Namun ESPN mengklaim bahwa Barcelona belum patah arang. Mereka akan mencoba untuk mendapatkan jasa sang bek di bulan Januari nanti. Menurut laporan itu, Ronald Koeman masih menambahkan jasa Garcia. Saat ini, Koeman menambah kekurangan bek tengahnya dengan mengorbitkan Jesus Araujo. Namun ia merasa sang bek muda masih belum mencukupi kebutuhannya. Untuk itu, ia ingin manajemen Barcelona mencoba lagi mendatangkan Garcia di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, Barcelona sangat berpeluang untuk mengamankan jasa Garcia. Sang bek merupakan jebolan lama masa ini mengetahui sangat tertarik untuk kembali ke Barcelona. Ia merasa sudah saatnya kembali dan memperkuat masa kecilnya itu. Untuk itu, ia siap membantu masa kepindahnya ke Barcelona di musim dingin nanti. City sendiri sudah bersiap kehilangan Garcia. Namun mereka tetap menuntut bayaran sekitar 30 juta euro untuk bek berusia 19 tahun itu. Berita selanjutnya itu, akhirnya Cristiano Ronaldo sembuh dari COVID-19. Bintang Juventus yaitu Cristiano Ronaldo akhirnya dinyatakan sembuh dari COVID-19. CR7 harus menjalani isolasi mandiri lebih dari 2 pekan sebelum hasil tesnya negatif COVID-19. Ronaldo dinyatakan positif COVID saat membela timnas Portugal pada 13 Oktober lalu. Ia kemudian harus kembali ke Turin untuk menjalani isolasi mandiri. Setelah itu, Ronaldo sempat menjalani 3 kali tes dan hasilnya tetap positif. Hal itu membuat penyerang 35 tahun ini terpaksa absen ketika membela Juventus di laga kontra Crotone, Dinamo Kiev, Hellas Verona, dan Barcelona. Mantan bintang Real Madrid ini sempat geram karena hasilnya tesnya tak kunjung negatif, meski dirinya merasa sehat. Penantian Ronaldo untuk sembuh akhirnya membuahkan hasil. Dari tes swab keempatnya setelah dinyatakan negatif COVID-19, Ronaldo nantinya tetap harus menjalani pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu untuk bisa kembali dapat bergabung dengan skuad Juventus. Ia dilaporkan akan menjalani pemeriksaan tersebut besok. Ronaldo diharapkan bisa kembali memperkuat Juventus saat bertandang ke markas Spezia dan melanjutkan Serie A minggu nanti. Kehadirannya jelas sangat dibutuhkan untuk mengangkat performa Bianconeri yang kini masih menempati peringkat kelima di klasemen Serie A dengan 9 poin. Berita selanjutnya itu, Pep Guardiola punya kekuatan fisik Kyle Walker. Pep Guardiola memberikan pujian bagi kekuatan fisik yang dimiliki oleh Kyle Walker.
yang di musim ini selalu tampil di setiap laga. Bukan hanya itu, Guardiola juga mengklaim Walker sebagai salah satu pemain yang memiliki jiwa kepemimpinan. Di saat pemain City satu persatu bertumbangan akibat cedera, namun Kyle Walker sama sekali tak menunjukkan tanda-tanda penurunan kualitas fisik. Sejak musim ini dimulai, Walker hingga saat ini telah tampil sebanyak 9 kali di semua kompetisi, yang artinya bek Inggris 30 tahun itu selalu tampil di setiap pertandingan. Atas kekuatan fisik Walker yang luar biasa, Pep Guardiola lantas memberikan pujian. Bukan hanya itu, sang manajer juga mengklaim Walker sebagai sosok pemain yang memiliki jiwa kepemimpinan. Dia merupakan rekrutan yang luar biasa bagi City. Saya ingin berterima kasih kepada klub karena telah membawanya ke sini. Saat ini seseorang bisa disebut sebagai pemain top jika bisa bermain setiap 3 hari sekali. Sebelum Anda mendatangkan pemain, maka Anda harus melihat kemampuan fisiknya untuk tampil menghadapi jadwal yang sangat padat. Kyle merupakan salah satu contohnya. Saya pikir inilah Kyle yang selama ini kami lihat. Dia merupakan salah satu kapten kami. Dia memiliki peran yang sangat penting di ruang ganti. Pada pertandingan terakhir kami kontrak Marseille, dia memiliki pertandingan sangat bagus dan semoga saja dia bisa melakukan pekerjaan yang serupa pada laga esok. Kayaknya sekian aja info sepak bola kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info sepak bola terbaru lainnya. Terima kasih semuanya, salam olahraga.